55, seluruh tempat sudah dipesan. William merasa bahwa Brent tidak pantas diperlakukan seperti ini. Brent mengabdikan separuh hidupnya di dunia militer. Kemudian, dia pensiun dan melanjutkan hidupnya bersama keluarga Dudley saat ini. Namun, saat Brent menghabiskan sisa hidupnya, anak dan cucunya tidak ada yang berbakti kepadanya. Bahkan, ketika Brent meninggal, tidak ada satupun dari mereka yang datang untuk mengunjunginya. Di mata William, anggota keluarga Dudley tidak layak disebut manusia. William membuang puntung rokok yang ada di tangannya. Dia ingat apa yang dikatakan oleh Brent padanya sebelum meninggal. Brent berkata bahwa ayah William sudah mengutus orang untuk mencarinya. Pria yang mencari William saat ini berada di restoran Paradiso. William merasa ragu, apakah dia harus menemui pria itu atau tidak. Oleh karena itu, dia memilih pulang terlebih dahulu dan memberitahu ibunya, Aubrey, mengenai hal tersebut. Aubrey adalah wanita yang berpikiran terbuka. Dia mengatakan kepada putranya untuk pergi menemui pria itu. Ya, William harus pergi ke sana. Nak, manusia itu harus mengakui garis keturunannya. Jika seseorang bahkan tidak tahu siapa keluarganya, hidupnya tidaklah berharga. Setelah mendengar perkataan Aubrey, akhirnya William memutuskan bahwa dia akan pergi menemui orang utusan ayahnya pada pukul 20. Dia ingin mengetahui hal-hal sulit seperti apa yang ayahnya telah hadapi. Selama lebih dari 20 tahun, dia tidak berani datang untuk melihat putranya. Oleh karena itu, William masih menyimpan kebencian terhadap orang yang disebut sebagai ayahnya itu. Grup Sidon pertama kali berdiri sejak 10 tahun yang lalu dan kini perusahaan itu telah menjadi salah satu perusahaan teratas di Gunny Barat. Perusahaan ini adalah induk dari beberapa korporasi besar di bidang finansial, perbankan, dan sekuritas. Grup Sidon memegang posisi penting di seluruh wilayah Gunny Barat. Pada hari ini, kantor direktur perusahaan finansial Sanford kedatangan tamu yang sangat penting. Tamu penting itu adalah Edgar Ramon, komandan pengawal berbakti. Kedatangannya disambut hangat oleh Jaden Sanford, direktur perusahaan finansial Sanford. Lama tidak berjumpa, Tuan Sanford. Edgar masuk dan memberikan hormat militer pada Sidon. Sidon juga memberikan hormat serupa. Hal itu membuat aura kental dari seorang tentara langsung terlihat pada Sidon. Komandan Ramon, sudah puluhan tahun berlalu semenjak kita berpisah dari kemiliteran. Sidon mengembuskan napas. Edgar mengangguk, lalu tersenyum. 10 tahun yang lalu, Jenderal Hank mengutusmu ke sini untuk merealisasikan rencana bisnis ini. Kamu melakukannya dengan baik sehingga grup Sidon meraih kesuksesan besar. Ini semua berkat bantuan dari Jenderal Hank. Tanpa dukungannya, bagaimana mungkin grup Sidon bisa berdiri? Namun, sejujurnya aku iri padamu. Saat ini, aku menjadi seorang pengusaha, sedangkan kamu masih bertugas menjaga perbatasan. Di sana tempat bagi kita, para tentara, untuk menunaikan kewajiban. Sidon menggelengkan kepalanya. Dalam 10 tahun terakhir, Sidon bermimpi bahwa dia kembali ke perbatasan dan bergerak di bawah komando Triston. Di dalam mimpinya, Sidon tengah membantai musuh di medan perang. Jiwa Sidon masih terpatri layaknya seorang tentara dunia militer, begitu tangguh dan berani. Kesempatanmu untuk kembali masih terbuka. Saat ini, aku datang kemari atas perintah Jenderal Hank karena putranya ada di Gunny Barat. Namun, sosok pengawal berbakti terlalu mencolok sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang-orang licik. Jadi, aku kesini untuk meminta bantuanmu. Siap, Komandan? Sidon tiba-tiba berdiri dan memberi hormat. Baiklah. Kalau begitu, malam ini aku akan menunggumu di restoran Paradiso. Jika kamu sudah bertemu dengan tuan muda, bawa dia untuk menemuiku. Ini nomornya. Setelah menyampaikan itu, Edgar berbalik dan pergi. Di restoran Paradiso, tepat pukul 20. Keluarga Dudley tiba di restoran itu. Ini adalah hari pertunangan Miranda dan Stephen. Oleh karena itu, Stephen secara khusus menyiapkan perjamuan ini bersama keluarga Dudley. Banyak tamu yang diundang. Mereka mengucapkan selamat kepada kedua pasangan itu. Ada rona kebanggaan di wajah Larsen dan juga Iris. Stephen, kamu luar biasa. Restoran Paradiso adalah tempat eksklusif yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Biaya yang harus dikeluarkan juga sangat mahal. Selain itu, sebagai syarat untuk memasuki tempat ini, seseorang harus memiliki latar belakang tertentu. Larsen terlihat antusias. Larsen mengerti bahwa tempat seperti itu sudah pasti ada di Gunny Barat. Namun, dengan statusnya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bisa datang ke sini. Jika Stephen bisa datang ke sini, itu berarti keluarga McGraw memiliki status sosial yang tinggi di Gunny Barat. Stephen senang mendengarnya, tetapi dia tetap rendah hati. Tuan Dudley, ini adalah hari pertunanganku dengan Miranda. Jadi, kita harus datang ke tempat yang terbaik. Ini adalah satu-satunya tempat yang cocok dan pantas untuk Miranda. Larsen mengangguk. Dia makin bangga dengan menantunya ini. Omong-omong, apakah kotak hadiahnya sudah dipesan? Larsen bertanya kepada Stephen. Stephen tersenyum.
Aku kenal manajer di sini. Dia dahulunya adalah sopir ayahku. Jadi, dia akan membantuku. Setelah itu, mereka memasuki ruang privat yang lebih besar atas ajakan Stephen. Sayang, besar sekali ruangan ini. Lalu, apakah semua anggur di atas meja itu dari merek terkenal? Miranda sangat terkejut. Stephen terlihat sangat bangga. Dia kemudian menjawab. Ini adalah ruangan terbaik di restoran Paradiso. Aku meminta manajer restoran ini untuk mereservasinya untukku. Jarang sekali orang bisa mengadakan acara di ruangan ini. Perkataan Stephen membuat kerabat keluarga Dudley iri. Keluarga Dudley mendapatkan menantu yang hebat. Ya, status sosial keluarga Dudley pasti juga ikut naik nantinya. Kita harus mendekati keluarga Dudley. Mungkin kita juga bisa memperoleh keuntungan. Kerabat keluarga Dudley saling berbisik dan berbincang. Iris tersipu ketika mendengar hal tersebut. Dia merasa sangat senang. Dahulu, mereka merasa sangat malu karena memiliki menantu yang tidak berguna seperti William. Meskipun orang-orang tidak mengatakannya terang-terangan, banyak gosip yang beredar tanpa sepengetahuan keluarga Dudley. Sebagian orang menjelek-jelekkan William dan menunjukkan kekhawatiran akan nasib keluarga Dudley ke depannya. Beberapa dari mereka juga menyayangkan keluarga Dudley karena mendapatkan menantu seperti William. Selain itu, masih ada banyak gunjingan lagi tentang William. Inilah alasan mengapa Iris selalu membenci William. Namun, semuanya telah berlalu. Saat ini, keluarga Dudley telah menemukan menantu baru. Terlebih lagi, penggantinya adalah seorang tuan muda dari grup McGraw. Keluarga Dudley akhirnya bisa merasa sangat bangga. Semuanya, malam ini adalah perayaan pertunanganku dan Miranda. Silakan nikmati acaranya. Stephen mengangkat gelas anggurnya dengan raut berbinar-binar. Namun, seorang pelayan tiba-tiba masuk. Pelayan itu berkata, Tuan McGraw, maafkan aku. Restoran Paradiso sudah dipesan seluruhnya. Jadi, kamu harus pergi. Begitu pelayan mengucapkan kata-kata itu, raut wajah semua orang berubah. Terutama Stephen. Ekspresinya menjadi begitu suram. Baru saja dia membanggakan bahwa dirinya bisa memberikan kotak hadiah terbaik. Ternyata, malah terjadi hal seperti ini. Semua rencananya seketika hancur. Raut wajah Stephen terlihat sangat serius. Apa maksudmu? Aku sudah memesan ruangan ini. Jadi, tidak ada alasan bagi kami untuk pergi. Pelayan itu kemudian membalas. Mohon maaf, tetapi ini adalah perintah langsung dari atasan. Semua pelanggan harus pergi, termasuk pelanggan di ruangan lain. Aku tidak peduli apapun alasannya. Aku tetap tidak akan pergi dari sini. Raut wajah Stephen dipenuhi dengan amarah. Dia menolak dengan keras mengingat ini adalah hari pertunangannya. Semua kerabat dan teman-temannya ada di sini. Jika dia sekarang harus pergi, dia akan merasa sangat malu. Benar. Mengapa kami harus pergi? Kami sudah membayar ruangan ini. Teriak Miranda. Raut pelayan itu menjadi cemas. Tuan, kalau begitu, silakan bicara langsung dengan manajer kami. Manajer? Suruh dia menghadap dan bicara langsung padaku. Saat masih menjadi sopir pribadi ayahku, dia bahkan tidak berani membantahku. Stephen menjadi sangat marah. Bab 56. Selamat datang. Wajah pelayan itu tampak penuh amarah dan dia meninggalkan ruangan dalam sekejap. Di dalam ruang privat, semua orang saling memandang dengan cemas. Entah harus pergi atau tidak. Stephen melangkah maju untuk menghibur yang lain. Semuanya, jangan khawatir. Manajer di sini adalah sopir ayahku sebelumnya. Dia tidak akan mengusir kita. Beraninya dia mengusir kami. Dia hanya seorang manajer. Stephen berkata dengan dingin. Sayang, aku percaya padamu. Miranda tersenyum. Iris juga berkata, benar, pelayanan di sini terlalu buruk. Tidak ada alasan untuk mengusir para tamu. Sekalipun masalah ini sampai ke media, orang-orang akan berada di pihak kita. Ketika para kerabat keluarga Dudley mendengar ucapan Iris, mereka merasa itu masuk akal. Keluarga McGraw masih memiliki reputasi. Di koridor restoran Paradiso, seorang pria gemuk yang mengenakan jas merasa cemas. Atasannya baru saja meneleponnya dan mengatakan bahwa orang penting akan datang sehingga dia harus mengusir semua tamu untuk menerima orang penting ini dengan etika termegah. Dia langsung menjawab. Itu bukan masalah. Aku bisa menyediakan sebuah ruang privat untuknya. Namun, apa boleh jika aku tidak mengusir semua tamu? Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah orang kaya dan berkuasa serta tidak bisa disinggung sembarangan. Begitu dia selesai bicara, dia dimarahi oleh atasannya. Parker, apa kamu masih menginginkan pekerjaanmu? Apa kamu tahu siapa orang penting itu? Sial! Jika ada yang tidak beres, bukan hanya kamu yang akan dipecat, tetapi aku juga. Setelah mendengar ucapan atasannya, manajer Parker Gibson akhirnya memahami betapa seriusnya persoalan ini.
Seseorang yang benar-benar berkuasa akan datang. Tanpa ragu, Parker bergegas bersiap-siap. Dia berjalan beberapa langkah dan seorang pelayan mendatanginya. Tuan Gibson, beberapa tamu di ruang privat tidak mau pergi dan bersikeras untuk bertemu denganmu. Ketika Parker mendengar ucapan pelayan itu, dia kesal dan marah. Siapa mereka? Antar aku ke sana. Aku akan berbicara dengan mereka. Tidak lama kemudian, Parker tiba di sebuah ruang privat. Dia melihat Stephen, Miranda, dan yang lainnya. Tuan McGraw, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak bisa melayanimu saat ini. Jika kamu datang lagi lain waktu, aku akan melayanimu sampai puas. Ada sesuatu yang mendesak saat ini. Maafkan aku. Parker berkata sambil tersenyum. Stephen merasa tidak puas ketika mendengar perkataan Parker. Tuan Gibson, ini bukan cara berbisnis. Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk makan di sini. Kenapa kamu mengusir kami hanya karena ada orang lain membayarmu lebih banyak? Tidak ada yang akan datang ke sini lagi jika kamu berbisnis seperti ini. Ketika Parker mendengar kata-kata Stephen, dia langsung terdiam dan ekspresinya tampak serius. Parker berkata dengan suara pelan. Tuan McGraw, kamu bukanlah satu-satunya tamu yang harus pergi dari sini. Hari ini, semua tamu di restoran Paradiso harus pergi. Tidak peduli dengan status sosial mereka dan tidak ada pengecualian. Stephen tampaknya makin marah. Jika dia pergi hari ini, dia akan sangat malu. Lagi pula, ini adalah hari pertunangannya. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja? Parker, apa kamu pikir kamu punya kekuasaan sekarang? Jangan lupa bahwa kamu hanyalah sopir ayahku sebelumnya. Parker marah ketika mendengar ucapan Stephen. Sialan kamu. Aku ingin bersikap sopan saat bicara denganmu, tetapi sikapmu malah seperti ini. Ekspresi Parker tampak dingin. Dia melambaikan tangannya dan berteriak. Usir mereka semua. Setelah itu, para petugas keamanan restoran Paradiso mulai mengusir mereka secara paksa. Dasar bajingan! Apa yang kalian lakukan? Parker, aku akan mengingat perbuatanmu ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Sebelum Stephen bisa menyelesaikan ucapannya, dia sudah diusir oleh seorang petugas keamanan. Miranda juga sama. Dia sangat marah. Para petugas keamanan tersebut mengusir semua anggota keluarga Dudley dari restoran Paradiso. Begitu mereka keluar, Miranda menatap Stephen dengan penuh amarah. Stephen, kamu tidak berguna. Apa yang kamu katakan barusan? Kamu mengatakan bahwa mereka akan menghormatimu. Nyatanya, kita semua malah diusir sekarang. Wajah Stephen tampak muram dan dia merasa sangat malu. Namun, dia melihat sekeliling dan melihat ada banyak orang yang juga diusir. Miranda, kamu tidak bisa menyalahkanku atas masalah ini. Lihat, mereka semua juga diusir. Kamu kenal mereka, kan? Mereka semua adalah para petinggi pemerintahan kota. Bukankah mereka juga diusir? Sementara itu, orang-orang yang ada di sana juga. Mereka semua adalah para pengusaha terkenal. Bukankah mereka juga diusir? Apa kamu melihat sekelompok pemuda kaya itu? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka juga diusir. Miranda melihat sekeliling dan kemarahannya mereda. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang lebih berkuasa daripada mereka yang telah diusir. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyalahkan Stephen. Stephen, apa yang sedang terjadi? Miranda bingung. Stephen terdiam sejenak, lalu berkata, pasti ada beberapa orang hebat yang telah memesan seluruh ruangan di restoran Paradiso. Lihatlah pria berbaju putih itu. Dia adalah pemilik restoran Paradiso. Dia biasanya tidak muncul. Namun, dia berdiri di pintu depan untuk menyambut orang penting itu sekarang. Aku yakin latar belakang tamu itu pasti luar biasa. Stephen berkata dengan kaget. Miranda terkesiap ketika mendengar ucapan Stephen. Orang ini bisa memesan seluruh ruangan di restoran Paradiso. Orang ini bisa membuat restoran Paradiso tidak ragu untuk menyinggung begitu banyak tamu demi mengosongkan tempat ini. Orang ini bisa membuat pemilik restoran Paradiso keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Siapa sebenarnya orang ini? Di seluruh Gani Barat, tidak lebih dari 5 orang dapat menikmati perlakuan seperti ini. Bahkan kepala keluarga Walton tidak bisa menikmati perlakuan seperti itu. Stephen berkata dengan suara pelan. Dia diam-diam ketakutan sekarang. Andai saja dia tahu bahwa sosok yang hebat itu akan datang untuk memesan tempat ini. Dia akan langsung pergi. Andaikan dia tidak sengaja menyinggung orang penting ini. Dia takut kalau dia akan mati tanpa alasan. Taman Tubir Bengawan. Ketika melihat waktunya sudah tiba, William keluar dan berencana naik taksi ke restoran Paradiso untuk melihat orang itu. Namun, saat itu, sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di depannya. Seorang pria berjas keluar dari mobil. Tuan Hank, silakan. William meliriknya dan menyadari kalau orang-orang ini datang untuk menjemputnya. Dia mengangguk dan masuk ke mobil.
Mobil tersebut melaju dan mengikuti konvoi Rolls-Royce. Sekelompok Rolls-Royce melaju menuju restoran Paradiso. Di pintu masuk restoran Paradiso, para tamu sudah diusir, tetapi mereka tidak pergi. Mereka justru menunggu di luar restoran dengan penuh semangat. Mereka ingin tahu siapa orang penting ini. Tiba-tiba, terdengar suara deru mobil. Di malam hari, sepertinya banyak binatang buas mengaum bersama-sama. Cahaya yang sangat terang menembus malam seperti terik matahari dan sekelompok kendaraan lapis baja berwarna hijau perlahan melaju. Pintu mobil itu terbuka. Orang-orang melihat para tentara bersenjata itu keluar dari mobil dan mengusir kerumunan. Mereka berjaga di samping untuk mencegah orang-orang mendekat. Ketika pemilik restoran Paradiso melihat ini, dia bergegas memerintahkan para bawahannya untuk membentangkan karpet merah. Karpet merah itu panjangnya lebih dari 100 meter dan dibentangkan langsung menuju ke pintu restoran Paradiso. Setelah itu, sederetan mobil Rolls-Royce melaju. Mereka serentak berhenti dan membentuk barisan. Para pria berjas hitam dengan sarung tangan putih itu satu persatu berdiri di samping mobil. "Selamat datang, Tuan!" Pemilik restoran Paradiso itu berseru. Bab 5